Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ari dimanapun Anda berada, masih setia nonton di channel kesayangan Anda di Jalan Ari. Kali ini saya akan bahas tentang bincang-bincang memang sedang hot didiskusikan di Aceh tentang aplikasi Jauh Sekolah. Seperti apa jalannya aplikasi ini, bagaimana formatnya, dan apa dampaknya. Saya langsung ajak bincang-bincang dengan satu sosok yang memang yang membuat produk ini, yaitu Bang Muksal Minah. Bang, gimana Bang? Ide gagasan Abang bisa kok mau selain membuat aplikasi ini untuk selain mengubah wajah pendidikan Aceh menjadi lebih baik dalam hal layanan? Ya, terima kasih Bang Ari. Yang pertama kita berpikir bagaimana sih memberi akses pendidikan bagi semua anak-anak di Aceh. Iya. Ternyata ketika kita melihat dari angka partisipasi sekolah 86,13 membuat kita itu berpikir ini masih ada sekitar 14% anak kita yang tidak ada di sekolah. Setelah kita pelajari dan telusuri, ternyata anak-anak itu bukan tidak ada di sekolah, tapi adanya di daya. Mereka ada di daya. Ada sekitar 5% lebih itu yang memang tidak berada di daya dan tidak berada di sekolah. Nah, yang 5% ini bagaimana kita memberi akses ke mereka? Kadang-kadang mereka ini tidak paham dan tidak tahu untuk masuk sekolah, untuk menjangkau sekolah. Kadang-kadang ada yang dari sekolah mereka sudah keluar. Jadi dengan ada aplikasi Jauh Sekolah ini, masyarakat umum bisa melaporkan anak tersebut. Oh, jadi melibatkan partisipasi masyarakat, melaporkan anak-anak sekolah yang di mana itu ke dalam sistem itu. Iya, ketika mereka menemukan ada anak yang putus sekolah, mereka bisa melaporkannya ke nomor WA 0852 60.000 691. Nah, nanti akan dilayani oleh operator kita. Kita menanyakan di mana anak tersebut, di mana tinggalnya. Nah, setelah data itu kita dapat, kita akan menginformasikannya ke cabang dinas. Cabang dinas akan mengirim data tersebut ke sekolah terdekat dengan lokasi anak tersebut. Nah, ini sistemnya cepat atau gimana? Itu seluruh sudah terintegrasi seluruh Aceh? Sudah. Kalau untuk jenjang SMA, SMK kita kan ada cabang dinas. Iya. Nah, jadi agen yang melakukan perubahan itu di cabang dinasnya. Dari cabang dinas mereka memberitahu ke sekolah. Sekolah itu ada guru BK. Jadi guru BK sama kepala sekolah melakukan home visit ke anak tersebut, ke rumah anak tersebut, melakukan home visit. Di situ nanti akan dilihat apakah penyebab anak itu tidak sekolah atau penyebab anak itu putus sekolah. Nah, kewajiban sekolah lah yang harus mengembalikan anak itu kembali ke sekolah. Oh, berarti ada metode penanganannya ya ketika sudah didiagnosis, sudah diidentifikasi masalahnya apa ya? Iya. Jadi ini terobosan sahabat Ari. Iya, jadi nanti ada dua pilihan. Anak tersebut ada dua kemungkinan. Pertama, dia mau kembali lagi ke sekolah, dia tidak mau kembali. Nah, yang tidak mau kembali ini apa alasannya? Kalau memang alasannya terkait dengan masalah sosial, masalah ekonomi sosial, kita akan mengantarkan anak tersebut ke dinas sosial. Kita akan menyampaikan informasi tentang anak tersebut ke dinas sosial melalui TKSK. Jadi dinas sosial sendiri itu ada namanya aplikasi Pegah. Oh, ada lagi? Apa itu lagi tuh? Aplikasi Pegah itu. Ternyata di era kepemimpinan Al-Qurib banyak sekali terobosan di Dinas Pendidikan Aceh ini. Jadi aplikasi apa lagi Pegah lagi tuh? Aplikasi Pegah itu aplikasi yang memang dibuat oleh dinas sosial oleh kita Pak Michael. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan penanganan khusus itu kita laporkan ke TKSK, tim sosial kecamatannya. Mereka yang akan menangani. Kalau ada masalah sosial umpama broken home, perundungan atau apapun nanti ditangani oleh mereka. Nah, ketika anak ini sudah normal baru dikembalikan lagi ke sekolah. Nah, jadi ini kolaborasi antara aplikasi JUS dan aplikasi Pegah. Artinya dengan dinas pendidikan dan dinas sosial. Tujuan akhirnya untuk memastikan anak tidak ada lagi yang di luar, tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Itu target kita, Pak. Nah, sejauh ini dari tadi diagnosis tadi yang masalah yang Abang dapatkan, apakah memang putus sekolah, kemalasannya, atau memang karena memang anaknya yang memang nakal atau gimana? Dari itu sekitar 75% itu masalah biaya. Masalah biaya. Pertama, jarak dari sekolah ke tempat itu agak jauh. Kemudian ada di beberapa sekolah itu malahan dijemput, siswanya dijemput oleh gurunya ke sekolah. Itu kita ketemukan kemarin di SMK Mane. Di SMK Mane itu guru menjemput siswanya itu. Nah, setelah menjemput, kondisi lainnya itu kadang uang jajan. Nah, ada juga beberapa kondisi itu karena ada kutipan lain-lain di sekolah. Nah, dengan aplikasi Pegah, dengan aplikasi JUS ini kita bisa mengontrol sekolah mana sih yang melakukan pengutipan sehingga anak itu nggak bisa bersekolah lagi.
Nah, kalau di sekolah itu terlalu banyak anak di daerah tersebut tidak bersekolah, alasannya ternyata itu kita bisa melakukan evaluasi terhadap sekolah tersebut. Nah, harapan Abang berarti ini tujuannya untuk bisa monitoring sekaligus untuk menurunkan angka anak-anak yang tidak bersekolah, atau ada hal lain yang memang luput tersampaikan di publik. Ya, kuncinya Bang Ari, kita memastikan anak tersebut jangan tidak bersekolah dengan alasan ada kutipan di sekolah. Nah, kita ingin bahwa anak tersebut bersekolah. Jadi jangan nanti muncul, kenapa kamu nggak sekolah? Saya nggak ada uang bayar uang pustaka, saya nggak ada bayar uang SPP, saya nggak bayar uang. Nah, ini yang sekarang mau coba kita hindari. Jadi anak-anak wajib bersekolah, apapun alasannya sekolah wajib menerima. Jangan sampai mereka putus sekolah. Tapi kalau terkendala dengan masalah sosial, masalah keluarga, nah ini yang perlu kita menggandeng dinas sosial untuk penanganan masalah itu dulu sebelum dia kembali ke sekolah, Bang Ari. Nah, apakah ada aplikasi JUS ini akan masuk dalam bentuk Play Store? Tidak, jadi sebenarnya aplikasi JUS ini aplikasi intern di dalam pemerintah. Oh, dalam kelembagaan dinas pendidikan. Jadi masyarakat okay. melaporkannya melalui nomor WA. Oke. Nah, nomor WA tersebut dilaporkan ke kita menginput dalam aplikasi JUS. Nah, aplikasi ini terintegrasi ke cabang dinas. Jadi mereka langsung tahu, oh ini ada masuk laporan di daerah saya ini ada anak putus sekolah. Nah, cabang dinas baru menyampaikannya ke kepala sekolah. Kepala sekolah menyampaikan ke guru. Nah, cabang dinas mengontrol bagaimana tindak lanjut dari laporan tadi. Dia menginput kembali hasil tindak lanjut itu dalam aplikasi. Sehingga kita tahu berapa orang si anak putus sekolah yang sudah dilaporkan, berapa orang yang sudah ditangani, berapa orang yang tidak ditangani, berapa orang yang kembali. Jadi kita punya database-nya, Bang Ari. Kalau sama ini kita kan mendebak sekian persen anak putus sekolah. Ternyata pas kita cek mereka ada di Dayah, nggak ada di luar. Iya. Nah, kayak kejadian di Gayo Luwus, hampir dominan masuk ke Dayah mereka. Iya, betul. Tapi di BPS mereka dihitung tetap anak putus sekolah. Itulah anak putus sekolah. Iya. Itu yang salahnya tuh. Nah, padahal mereka putus sekolah tapi tidak putus pendidikan. Pendidikan. Mereka tetap mendapat ya, pendidikan. tidak diakuin dengan mekanisme pendidikan di Dayah. Oke. Ya, sekarang kita dengan Bapeda sedang mengusahakan agar anak-anak yang ada di Dayah itu dicatat di dalam anak yang berpendidikan. Itu dalam sistem itu masuk. Kalau di BPS masih belum diakui. Baik, ini ada masuk nih Bang Musawina dari pesan di WA maupun di email terkait dengan kedepannya kan ada kegiatan pembukaan P3K ya, untuk di Dinas Pendidikan. Nah, saya ingin tanya sejauh mana persiapan dan berapa sih kuota ya untuk yang dibuka untuk tenaga P3K di lingkungan Dinas Pendidikan Aceh ini? Ya, untuk tahun ini kita akan melaksanakan seleksi P3K pada bulan September. Itu untuk kita, saya sudah punya datanya. Untuk kita itu ada sekitar 2.494 orang. Besar juga ya? Ya, formasi yang awalnya berapa diajukan? Awalnya kita ajukan 6.000. Nah, ini bagaimana komitmen dari Dinas Pendidikan dan beberapa hal yang memang harus kita apresiasi bahwa dari 6.000 ya Bang ya? Iya, kita jadi provinsi tertinggi yang menerima P3K. Provinsi tertinggi, sahabat Ari, ini kan satu hal yang harus kita apresiasi. Jangan juga asing menyalahkan suatu hal yang memang menurut saya itu tidak fair dengan banyak hal yang sudah dilakukan secara nyata. Oke Bang, gimana Bang? Jadi untuk tahun ini kita ada 2.494 formasi. Itu untuk umum ada 2.455. Jadi mahasiswa FQ yang baru tamat, yang baru fresh graduate itu bisa mendaftar karena ada formasi 2.400. Sedangkan untuk formasi yang sisa kemarin itu ada sekitar 290 ditambah 39, ada 333 orang yang formasi P1 kemarin sisanya. Jadi insya Allah pada bulan September ini kita akan melakukan tes. Sekaligus juga dengan Jalan Ari ini saya ingin menyampaikan belajar. Kuncinya belajar. P3K ini belajar. Kalau Bapak Ibu nggak belajar, akan lewat. Karena ini tidak ada istilahnya ada main belakang, main itu bisa dibuktikan. Iya, transparansinya tercatat, akuntabilitasnya kita sudah 2 kali melakukannya hingga hari ini tidak ada komplain. Yang paling ada komplain penempatan. Nah, lulus tidak lulus itu sangat kecil komplainnya. Artinya kita memang sudah terbuka, sudah transparan dalam tes ini. Tesnya pun dengan menggunakan CAT ya. Iya, CAT. Jadi untuk kecurangan kan sangat mana ada kecurangan sistem itu. Itu sistem. Kalau lulus langsung keluar. Kalau tidak lulus nggak ada kecurangan itu sistem, Bang. Makanya kalau kawan-kawan guru-guru kita tidak mau belajar, mereka akan kalah. Ya. Akan kalah dengan guru-guru. Kuncinya persiapan diri secara optimal. Iya.
pemberdayaan diri. Nah, Bang, ini ada beberapa kritikan-kritikan kalau kita lihat flashback kemarin, singgung sedikit lah ya Bang ya, Bang Musal ya. Ini kan masih meragukan apa yang sudah dilakukan nyata konkret oleh Dinas Pendidikan Aceh. Dan tentunya ini agak ambigu ketika juga yang memberikan kritikan bagian pernah menjadi di situ, bahkan juga menjadi hal yang tanda kutip belum ada nyata juga kontribusi mereka-merekanya. Nah, bagi saya ingin menegaskan kepada Abang, apakah hal-hal yang sudah dilakukan itu betul-betul memberikan warna dan juga dampak signifikan bagi perubahan dunia pendidikan di Aceh? Ya. Yang pertama kita kan beranggapan positif dulu Ya. terhadap segala kritikan dan Ya. masukan. Ya. Yang apapun yang sebagaimana kita ketahui bahwa kita ini pelaksanaan publik kan pasti tidak lepas dari Kritikan, kan, wajib, betul. Itu hal yang sangat Sunatullah. positif. Artinya publik masih peduli dengan dunia pendidikan kita, Ya, ya. masih care. Namun demikian mungkin dalam penyampaian kritikan dan saran itu disampaikan secara ada solusinya. Dan berbasis data. Berbasis data, ada solusi konkret. Valid. Umpama seperti yang pernah dikatakan ada beberapa informasi yang katanya pendidikan Aceh peringkat 27. Itu 2019 tuh. Iya, itu 2019 datanya. Data 2019 tuh. 27 itu dari mananya? Kita kan harus melihat pendidikan itu ada 3 variabel. Iya. Pendidikan formal, non formal, dan informal. Iya. Ketika kita melihat pendidikan formalnya pada jenjang apa? SMA, SMK, SD, SMP, apa perguruan tinggi? Iya. Loh, sekarang unsiah kita ada peringkat 4 secara nasional. Iya. Kemudian kita untuk lulus anak-anak di perguruan tinggi udah 3 tahun berturut-turut masuk 3 besar. Iya. Nah, kalau dikatakan mutu guru masih rendah, iya, kita kan masih berusaha meningkatkan. Iya. Tapi apapun cerita sekarang ini, semua masih berproses. Pendidikan ini nggak bisa kita ukur hari ini. Di sekolah aja rapornya sudah kita hilangkan, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Kenapa? Karena spektrum pendidikan itu sangat luas. Kita nggak bisa mengukur anak dengan memberi dia ranking 1, pada nilai dia oke, bagus, tapi pada karakter mungkin tidak. Iya. Begitu juga dunia pendidikan kita, Bang Ari. Kita nggak bisa menjustifikasi ini kamu peringkat 1 ya, ini kamu peringkat 2, Provinsi Aceh peringkat 27. Nah, itu nggak bisa lagi sekarang karena variabelnya terlalu banyak. Semakin banyak kita membaca, semakin kita banyak paham, ternyata pendidikan ini sangat luas. Iya, cakupannya. Cakupannya. Iya. Dan tanggung jawabnya pun bukan hanya tanggung jawab Dinas Pendidikan Aceh sendiri, ada tanggung jawab Dinas Kabupaten Kota. Kita terbagi nih Pak Ari. Kalau kemana tanggung jawabnya? MSen, MI, MA Kemenang. SD, SMP tanggung jawab Kabupaten Kota. Kabupaten Kota. SMA, SMK tanggung jawab Provinsi. Provinsi. Pendidikan tinggi SLB provinsi. Ya, pendidikan tinggi tanggung jawab Kemendikbud. Ya, itu. Pendidikan di Berarti daerah nggak tanggung jawab- tersinkronin untuk melakukan, harusnya ada format bagaimana menyinkronkan iya. itu ya. Pendidikan dayah, itu dayah ada namanya pendidikan dayah. Oh, Nah, iya. ketika kita menjustifikasi pendidikan Aceh peringkat 27, apakah 5 variabel ini juga 27? Iya. Nah, kan tidak, variabelnya sangat banyak, Mbak Ari. Sehingga akan bias saat kita menyampaikan. Ya kan, berarti harus diukur secara komprehensif dengan melihat segala macam sudut pandang, baik dari unsur universitasnya, dayahnya, dan unsur SD. semuanya. Ya, tidak bisa langsung diklaim Tidak bisa dengan diklaim ya. seperti itu. Karena itu akan menyebabkan akan bias informasi di lapangan, asumsi orang nanti berpikir, wah ini pemerintah tidak melakukan apa-apa gitu. Ya, sekarang ini saya sedikit melihat ke depan dengan banyak hal yang akan dilakukan, karena saya lihat sudah mulai marak nih anak-anak didik itu muncul ke liga-liga pengetahuan, olimpiade dan lain-lain. Nah, sejauh mana dorongan upaya untuk Dinas Pendidikan itu memfasilitasi? Nah, kalau Kemarin ada di olimpiade. ya ada, itulah yang saya katakan tadi, kita nggak bisa melihatnya parsial lah, Iya, iya. sebagian. Tetap berlaku distribusi normal, Bang Ari. Ada anak yang cerdas, ada anak yang biasa-biasa aja, ada anak Jadi seninya malah masuk di nasional, Iya. bahkan di acara apa tuh? Got Talent ya. Gita Handayani pun ada di Go Talent. Kita satu-satunya provinsi yang dinas pendidikannya mengirim delegasi ke Indonesia Got Talent dengan segala keterbatasan dana, namun tinggi semangatnya mereka sudah berhasil masuk ke grand final. Grand final. Artinya ini kan anak-anak kita ini kan ada bakat, itu dari bakat seninya. Kemudian dari bakat sen ada beberapa orang anak kita yang udah keluar negeri untuk mengikuti Iya. Drag Event. Walaupun ada juga anak-anak kita yang di daerah yang masih belum mendapat pendidikan yang baik, tapi ini kita kan masih berusaha ke arah sana. Kita tetap terus memperbaiki dengan dukungan dari semua stakeholder. Ya, saya berharap juga ke depan sebagai seorang masyarakat dan juga bagian dari tenaga pendidikan di kampus, bagaimana juga penting tenaga pendidikan itu betul-betul harus di-upgrade, Bang ya.
apapun ceritakan dengan kondisi hari ini kan kita lihat ya penyesuaian itu menjadi satu syarat utama untuk bisa mengimbangi perubahan zaman dan juga informasi dan teknologi. Nah, upaya-upaya ini saya tadi jauh sekolah itu menjadi salah satu terobosan ya saya lihat ya, dan juga beberapa treatment lainnya. Nah, sekarang menjadi kuncinya apakah Dinas Pendidikan Aceh sudah membuat grand design blueprint untuk jangka panjang ke depan dalam kurun waktu 5 tahun atau 7 tahun. Seperti apa sih bangunan ataupun bentuk pengelolaan Dinas Pendidikan di Aceh? Ya. Dulu mungkin pada masa pemerintahan sebelumnya kita pernah meletakkan fondasi Aceh Syahrong. Iya, Aceh Syahrong betul. Kita Itu Irwandi Sucuk. Ya, kita masih mengikuti arah itu, kemudian kita dengan PJ Gubernur baru kita menyesuaikannya. Iya. Artinya untuk saat ini kita nggak tertinggal jauh lah dengan provinsi lain di Sumatera ataupun di Jawa. Iya. Walaupun ada yang mengatakan kita di bawah Papua itu informasi yang sangat bias dan tanpa ada data. Namun sekarang kita tetap berfokus pertama pada pemenuhan semua standar pelayanan minimalnya. Kita berfokus pada pemenuhan akses, menyediakan guru ke pedalaman, kemudian kita berfokus pada peningkatan mutu guru. Di mana sekarang ini guru tidak akan bisa naik pangkat kalau dia belum ikut uji kompetensi. Ini kan salah satu terobosan yang bagus supaya mereka termotivasi. Ya, karena kita tidak memiliki uang yang cukup lagi untuk melakukan pelatihan. Jadi guru ini sendiri harus belajar sendiri. Kalau dia ingin naik pangkat, dia harus ikut uji kompetensi. Kalau dia lulus uji kompetensi, baru dia naik pangkatnya. Kemudian pun guru-guru pindah, kita sebisa mungkin untuk mengantisipasi jangan ada guru lagi yang pindah dari desa ke kota. Dan juga yang sebenarnya yang masalah yang kita hadapi sekarang itu adanya pada kenakalan remaja, Bang Ali. Nah, ini ada beberapa isu yang berkembang bahwa tawuran sudah mulai muncul lagi, geng-geng sekolah itu sudah muncul lagi. Oh, sudah mulai ini. Tawuran-tawuran ataupun bully-bully di sekolah itu sangat tinggi. Nah, iya, saya juga ingin memberikan informasi, nggak tahu apa sudah ditangani nih. Saya dengar-dengar ini. PD ya? Enggak, bukannya PD. Monsa juga gitu. Ya, yang di Monsa. Monsa juga gitu. Ada beberapa sekolah yang memang ini kenakalan remaja ini tidak bisa sepenuhnya itu berada pada dataran yang ditangani. Dibully pukul, Bang. Iya, benar. Di Monsa tuh, Bang. Ya, di Monsa. Nah, jadi kita nggak bisa melakukan penanganannya itu sporadis karena ini kan anak-anak. Iya. Jadi kita juga mengharap itu di tingkat keluarga itu diperhatikan juga. Kalau di asrama oke lah, sepenuhnya itu tanggung jawab daripada petugas asrama. Namun ada juga anak-anak yang masih jam 12 malam masih belum pulang ke rumah. Ini kan orang tua juga harus prihatin, harus care, harus peduli apa sih yang dilakukan anak-anak di luar. Jangan nanti tiba-tiba dapat telepon sudah di rumah sakit, sudah di kantor polisi. Ketika melewati jam sekolah itu kita kan hanya bisa mengcover sampai jam sekolah. Sampai jam 2, jam 14. Tapi setelah itu orang tua, masyarakat itu harus peduli terhadap kondisi anak-anak tersebut. Ada yang jam 2 malam masih main game di warkop. Ada yang masih ada yang ingin tawuran seperti ditangkap kemarin. Berarti secara personal Abang setuju lah ya dengan kebijakan Pak Gubernur. Tulisan ini lebih banyak manfaatnya ya, lebih banyak manfaatnya kebijakan Pak Gubernur kita dibandingkan dengan mudaratnya. Kalau itu tidak dilakukan, saya rasa nanti kita akan lebih lelah lagi di sekolah. Karena dia ngantuk, nggak bisa fokus. Kalau ngantuk masih lumayan Pak, ini mengganggu anak yang lain. Anak yang lain tidurnya tepat, dia pergi sekolah, tapi karena dia kurang tidur, karena emosionalnya nggak stabil, dia mengganggu anak yang lain akhirnya. Nah, ini sangat positif itu apa yang disampaikan oleh Bapak PJ kita. Oke, jadi Abang yakin optimis lah ya. Insyaallah untuk bagaimana perkembangan. Tapi harus bersama-sama. Iya, itu kuncinya. Nggak bisa satu-satu. Semua pihak harus punya kesadaran sama, punya mimpi bersama, punya gerakan bersama. Kalau kita ingin dihargai oleh generasi muda ke depan nanti, ya kita harus ciptakan generasi muda ini dari sekarang. Karena mereka yang akan melayani kita satuan nanti. Kalau kita sekarang tidak peduli dengan generasi muda kita, maka mereka nggak akan peduli sama kita nanti. Sama kayak kita mengurus anak juga, anak harus betul. Baik, apa closing statement Bang Usamina dengan bincang-bincang kita hari ini? Yang pertama saya mengajak guru-guru kita belajar. Karena September ini kita akan ada tes P3K, belajar. Faktor keberuntungan itu ada, tapi tidak pada semua orang dan pada setiap waktu. Jadi kita tetap minta belajar, kita sudah siapkan kota, tetap belajar. Kemudian bagi kawan-kawan ataupun saudara kita di daerah, jika ada menemukan anak putus sekolah,
silakan menghubungi ke 0852 60.000 691. 691. Kita akan kita berusaha sebisa mungkin untuk menangani anak tersebut sehingga dia bisa kembali lagi ke sekolah, dan jaga anak kita masing-masing. Kalau sudah jam 12 malam jangan nggak ditanya kemana sebelum pulang gitu. Nah, Baik, Sobat Ari, tak terasa sudah bincang-bincang singkat kita bersama Bang Uslamina, Kabid GTK di Provinsi Aceh. Tentunya banyak hal yang memang dapat disampaikan dengan informasi yang sangat luar biasa untuk menyampaikan bahwa banyak yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan Aceh dalam mengubah wajah pendidikan di Aceh menjadi lebih baik. Sampai ketemu lagi bersama saya. Tetap semangat, terus setia menonton channel kesayangan Anda, Jalan Ari. Salam Jalan Ari.